Shalom jemaat yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Sabtu edisi 13 April 2024. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengasihi kami dengan kasih setia dan rahmat, kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk segala berkat rohani dan jasmani yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan seluruh tubuh kami yang masih bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah ketika kami pada hari ini menyediakan diri untuk boleh menghadap kepada Engkau, ini adalah dasar dan pengharapan kami, penyerahan diri kami juga sebelum kami melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Kami rindu mendapatkan penguatan, mendapatkan hikmat, kebijaksanaan dari firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai 11. Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai 11. Saya akan bacakan satu ayat yang ketiga saja. Di sana berbunyi seperti ini. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ya. Bapak Ibu Saudara, di bagian ini Kohelet atau Pengkhotbah mulai mengembangkan tema dasarnya ya tentang kesia-siaan. Dia menanyakan apa gunanya atau apa upahnya dari jerih payah atau kerja keras yang dia lakukan. Pengkhotbah mengatakan bahwa kita akan mati dan kemudian digantikan oleh keturunan kita. Kemudian keturunan kita akan digantikan oleh anak cucunya, kemudian cicitnya, begitu seterusnya. Begitu juga ketika melihat alam ya, matahari terbit, matahari terbenam, dan esok hari dimulai dari awal lagi. Angin mungkin akan berubah arah, tetapi segera akan berbalik arah lagi dan bertiup ke arah yang sama seperti yang terjadi kemarin. Sungai-sungai ya terus mengalir ya, sekarang lagi musim hujan ya. Air sungai mengalir ke laut, nanti di laut menguap ya jadi awan akan dibawa angin ke daratan jadi hujan nanti turun ke sungai, ke laut lagi ya. Dan seterusnya seperti itu berkali-kali berulang-ulang. Pengkhotbah terkesan memberikan gambaran tentang hidup yang monoton, Bapak Saudara, dan juga membosankan. Tidak ada pengalaman manusia yang dapat sepenuhnya memuaskan, kata dia di ayat yang ke-8. Masa kini maupun masa depan tidak dapat memuat kejutan apapun. Ya, Saudara, kalau kita perhatikan ya, hidup kita sendiri. Setiap hari kita mencuci baju, memasak, lalu puluk begitu ya. Lunga ngarit, macul, ada yang ngantor, kerja di depan laptop, dan seterusnya. Hidup rasanya penuh dengan pekerjaan yang sudah selesai, tapi harus dikerjakan lagi berulang kali, lagi dan lagi. Semuanya terasa tidak berarti, sebab, kata Pengkhotbah di ayat yang ke-9, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Terdengar mengerikan ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi meski demikian, setidaknya ada dua hal penting yang bisa kita pikirkan di sini. Itu ketika kita membaca ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Pertama, ketika dikatakan bahwa generasi datang dan pergi begitu ya, maka kita mendapati bahwa tidak satu pun dari kita manusia yang diberikan tiket untuk membaharui hidup kita di dunia ini. Kita itu manusia yang tidak bisa melungsungi begitu ya. Atau ketika kita mati, kita akan hidup lagi dalam bentuk makhluk yang lain begitu. Ya, kalau itu seandainya bisa dan kita alami Bapak Ibu Saudara, mending kalau kita mati terus jadi manusia lagi, jadi bayi lagi ya. Kalau jadi kebambung gimana? Nah, cilaka ya. Bapak Saudara, dunia sudah ada sebelum pertama kita berjalan melangkah seperti anak kecil ya. Dan kemungkinan besar masih akan ada, yaitu dunia ini di sini
ketika kita menghembuskan nafas terakhir kita. Lalu yang kedua, kalau kita membaca Mazmur nomor 104 ya, di sana itu pemazmur itu dibuat kagum sekali ya akan bagaimana Allah bekerja dalam alam semesta yang begitu luar biasa sehingga memunculkan atau mendorong dia memuji Allah begitu. Tetapi kalau kita baca pengkhotbah bagian ini seakan-akan begitu ya, tentang angin ya, sungai ya, matahari, yaitu bagian dari alam semesta ini seperti dianggap seperti mesin tanpa jiwa gitu ya oleh pengkhotbah. Dan saya pikir begitu ya, hal ini menjadi gambaran hidup banyak orang di saat ini ya. Hari ini dan kemarin ya berkutat dengan masalah yang mendesak, dan hari esok tidak akan jauh berbeda dengan hari ini. Ya, saudara, pasti kita sering melihat atau mendengarkan iklan ya di TV, radio atau di media sosial ya. Kalau kita perhatikan semua iklan yang ada, saudara, semua produsen pasti membuat iklan yang semenarik mungkin supaya orang tertarik dan membeli produknya begitu ya. Mulai dari iklan deterjen ya, yang sekali kucek langsung bersih ya, sampai yang cuma dioles bersih sendiri begitu ya. Atau produk wajah, pembersih wajah maksudnya, yang sekali pakai saja langsung mulus, kembali muda seperti sedia kala umur 18 tahun gitu ya. Penawaran-penawaran seperti ini besar tidak terhitung banyaknya ya, menawarkan kepada kita yang kata mereka itu sesuatu hal yang baru. Maksudnya dalam menghadapi berbagai tawaran iklan ini, saya percaya kita memiliki kadar tertentu untuk tidak langsung percaya pada iklan-iklan itu. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri dari Kohelet atau pengkhotbah tadi, yaitu bahwa dia tidak bersedia menelan mentah-mentah tentang apa yang dikatakan atau diklaim orang lain hanya karena mereka mengatakannya. Pengkhotbah menolak untuk dibawa menjelajahi apa yang ditawarkan dunia kepadanya. Jadi ibaratnya Bapak Saudara, untuk setiap hal yang ditawarkan kepadanya, pengkhotbah akan bertanya atau berkata, tunjukkan kepada saya bagaimana hal itu berhasil dan memberi makna bagi saya. Bapak Ibu Saudara, saya pikir pertanyaan semacam ini bisa kita teladani ya. Untuk semua iklan yang kita lihat ya, setiap hari kita bertanya, seberapa penting atau seberapa mendesak saya membutuhkan hal itu. Ini baru soal iklan saja Bapak Saudara ya. Kita harus selektif, karena uang, harta adalah titipan Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola ya Bapak Saudara ya. Apalagi kalau yang ditawarkan kepada kita itu katanya ya ajaran-ajaran ya, paham-paham tertentu ya, yang padahal belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin suatu saat Bapak Saudara bertemu dengan orang dari Saksi Yehova, dari gereja Mormon, bahkan mungkin ya ditawari ya untuk ikut ke gereja mereka oleh para penganut teologi kemakmuran yang ekstrim gitu ya. Wah Bapak Saudara, kita harus menyadari bahwa hal yang terlihat rohani pun gitu ya, belum tentu itu memberikan makna yang sejati bagi kita. Kita perlu selektif dalam tanda kutip seperti yang dilakukan oleh pengkhotbah di dalam kita menjalani kehidupan kita. Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di luar Engkau segala sesuatu menjadi sia-sia. Inilah pengetahuan yang kami dapatkan melalui firman Tuhan yang telah kami baca dan juga renungkan pada pagi hari ini. Namun demikian, barangkali Engkau juga mendapati bahwa kami seringkali masih jatuh pada pengejaran hal-hal yang sia-sia itu. Maka dari itu ya Tuhan, melalui firman-Mu dan melalui karya Roh Kudus, kami serahkan diri kami kepada Engkau sepanjang jalan kehidupan kami di hari ini, bahkan selama 1 minggu ke depan. Untuk kami memaknai setiap hal yang kami hadapi berdasarkan perspektif daripada Tuhan.
sehingga jerih lelah kami tidak sia-sia namun bermakna. Terlebih adalah memuliakan Tuhan, Allah yang kami sembah. Sehingga kami dalam kehidupan Kristen kami ya Tuhan, hari demi hari semakin mencerminkan karakter Kristus yang dalam keseluruhan kehidupannya adalah untuk menggenapi kehendak Allah Bapa di sorga. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kepada Engkau, Allah yang akan terus beserta dan menyertai kehidupan kami, menopang kehidupan kami, menyertai dengan sempurna kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.